bagaimana antara Pak Hasto dengan Mbak Puan ya, ya. kayaknya berseberangan sekali Betul. gitu ya. Pak Hasto di berbagai macam podcast mengkritik pemerintah Betul. Jokowi. Puan sepertinya dia santai Akomodatif. gitu ya, menerima kekalahan gitu ya. Itu hal yang biasa gitu ya. Ya. Jadi saya kalau melihat Puan tuh mengingat pada waktu ditanya hak angket tuh Bu Puan bilang ya belum ada instruksi ya gitu kan. Berarti kan ini dua hal yang menarik ya. Ya. Apakah ini perpecahan di PDIP ya? Bagaimana menurut pengamatan? Mungkin gini, Mas kalau juga sangat menonjol ya, terutama pada saat menegosiasi dengan IMF pada waktu itu betul, gitu. betul. Jadi peranan Zakon Kabinet zaman Bu Mega juga cukup menonjol. Zaman Pak SBY juga pengaruh dari teknokrat juga masih cukup kuat sih menurut saya. Karena misalnya di periode pertama kan memang sempat ada reshuffle ya di tengah jalan, tetapi pada akhirnya kalau saya melihat pengaruh dari Pak Budiono dengan Sri Mulyani dalam menentukan kebijakan ekonomi sangat menonjol pada waktu itu dan disupport sama Ibu Mari Pangestu pada waktu itu ya. Kemudian saya rasa memang di zaman Pak SBY periode kedua dan seterusnya nih yang kayaknya partai politik begitu mulai mendominasi ya. Jadi ini mungkin cukup mengkhawatirkan juga kalau pos-pos penting strategis ekonomi jadi dipolitisasi dan jadi bancakan ekonomi, jadi bancakan partai politik dan elit. Nah itu menurut saya yang sangat-sangat diprihatinkan gitu. Kira-kira Mas Prabowo dan Mas Gibran ini akan memilih yang seperti apa nih Pak? Ini ya itu dia kita duga-duga. Tapi dari wacana publik yang beredar di sini kan kayaknya sepertinya masih didominasi tokoh-tokoh partai politik ya. Kalau saya baca-baca di media gitu kan. Kita misalnya tokoh menteri, kalaupun teknokrat disebut hanya Menteri Keuangan. Ya, tapi siapa kan belum tahu siapa kita itu kan masih belum jelas gitu kan. Pada waktu itu ada wacana empat tokoh tuh kalau nggak salah, Dirut Bank Mandiri, kemudian Ketua OJK gitu ya, salah satu kandidatnya. Tapi setelah itu menguap begitu aja. Nah ini dan portfolio Menko Perekonomian saya rasa sudah pasti akan menjadi jatah partai politik juga gitu. Tapi tentu saja diharapkan kalau dari partai politik tokoh yang benar-benar mumpuni gitu sih. Nah ini coba kalau kita lihat dinamika partai politik Mas Hannibal, kalau dari PDIP sendiri bagaimana nih? Kira-kira akan jadi oposisi atau enggak? Itu pertanyaan publik yang menggema gitu kan saat ini gitu ya. Dari sekian banyak ini ya partai yang ada ini, saya rasa yang paling potensial dan punya latar belakang selama ini yang jadi oposisi ya PDIP. Paling yang lain hanya PKS. Yang lain sih rasanya tarikan untuk masuk ke dalam kabinet itu cukup besar. Yang saya Nasdem itu Mas Bowo sendiri sudah ketemu dengan Bang Surya Paloh, udah ngobrol serius lah gitu. Terus kemudian ya kita udah dengar isu ada satu atau dua dari Nasdem yang bakal masuk. Terus kemudian PKB walaupun Caimin masih tetap kekeh untuk maju di MK, tapi di sekelilingnya mulai agak kasak-kusuk lah gitu. Gimana nih ininya? Gitu. Jadi kemungkinan juga akan masuk situ. Yang menarik bagi saya dalam dinamika di tubuh partai PDI Perjuangan itu kan bagaimana antara Pak Hasto dengan Mbak Puan ya. Kayaknya berseberangan sekali gitu ya. Pak Hasto di berbagai macam podcast mengkritik pemerintah Jokowi, dianggap memanipulasi pemilu gitu kan, menggugat hasil pemilu dan lain-lain. Tapi di sisi Puan sepertinya dia santai gitu ya, menerima kekalahan gitu ya. Itu hal yang biasa gitu ya. Jadi saya kalau melihat Puan tuh mengingat figur bapaknya, Mas Taufik Kemas ya, yang sangat pragmatis dan sangat fleksibel gitu ya dalam berpolitik. Masuk kemana-mana kalau Mas Taufik. Bisa kemana-mana gitu. Dan pada waktu ditanya hak angket tuh Bu Puan bilang ya belum ada instruksi ya gitu kan.
Berarti kan ini dua hal yang menarik ya. Apakah ini perpecahan di PDIP ya? Bagaimana menurut pengamatan? Mungkin gini, kalau yang kita dengarkan ada semacam apa ya, yang sejak dulu diutus ya untuk merapat ke Pak Jokowi kan sebenarnya memang Mbak Puan gitu. Itu sebelum kemudian pemilu terjadi ya. Nah, pemilu terjadi itu kan memang bagi PDIP, bagi Mbak Mega konon kan membuat ya luka juga gitu loh, karena terjadi banyak hal yang seperti yang diungkapkan Mas Hasto itulah, sampai merasa kecewa telah mendukung Gibran dan sebagainya, itu kan satu perwujudan. Dan sekarang ini Mas Hasto itu jadi kayak preferensi dari pendapat Mbak Mega gitu, karena beliaulah yang paling inilah ya berkomunikasi dengan Mbak Mega, sementara Mbak Mega lebih banyak ya mungkin diam lah gitu. Tapi memang Mbak Puan sendiri mungkin juga menerapkan itu tadi, bahwa selama ini dialah yang ditugasi untuk merapat lah atau berhubungan dengan partai di luar. Gitu. Iya. Ya sepertinya ada juga kekhawatiran ya Permisa dari PDIP ya, karena kursi DPR ini kan bisa berpindah tempat kalau ada perubahan undang-undang ya. Iya, kursi ketua ya, ketua dan perangkat-perangkatnya gitu. Itu kan pernah pada waktu zaman Jokowi periode pertama itu ketua DPR ditentukan oleh partai yang menguasai mayoritas parlemen, bahkan koalisi gitu ya. Betul. Tapi dengan adanya undang-undang yang terakhir ini, pemenang pemilu lah yang berhak menjadi ketua DPR. Nah ini mungkin salah satu perhitungan dari Bu Puan ya untuk tidak terlalu galak gitu, karena ya dia kubu Bu Puan di PDIP supaya ya minimal kursi DPR-nya bisa aman gitu kan. Iya, ya PDIP sebenarnya kalau dari hasil pemilu kan memang masih juara 1 gitu ya. Iya. Walaupun ya beberapa turun kursi turun, dan beberapa nama yang sebenarnya cukup diandalkan PDIP kan justru tidak masuk gitu kan. Nah, sementara Golkar justru ya lumayan suaranya jadi nomor 2. Sebenarnya yang agak kaget dan cukup ini kan Gerindra. Dia yang bawa calon presiden Pak Prabowo, tapi perolehan partainya nomor 3 gitu. Iya, itu dia. Mereka kan berharap saya ya nomor 1 lah paling. Iya, kotel efeknya nggak jalan ya dari Prabowo gitu ya. Sementara kalau dari yang 01 kan sebenarnya naik semua tuh. Iya. Nasdem, PKS maupun PKB suara kursi naik semua. Gitu. Iya. Ya menarik juga bahwa Gerindra juga minim wacana ya mengenai figur-figur yang masuk kabinet ya. Padahal mungkin mereka harusnya sebagai partainya Prabowo kan harus calon presiden punya alokasi posisi-posisi strategis gitu ya. Mungkin kalau di bidang pertahanan dan keamanan mungkin mereka bisa mendominasi ya. Tapi di luar itu sepertinya masih ada kompetisi antara partai politik. Nah, kalau Golkar gimana nih, kan ada wacana mau di take over oleh Pak Jokowi itu gimana sekarang? Tapi menarik juga itu waktu ada pertemuan di Bali ya, ada dibahas itu kan Pak Luhut pesennya jangan kenceng-kenceng sama Pak Jokowi ya. Kasihan nggak punya partai gitu. Oh gitu ya? Iya. Terus Golkar sendiri kan juga harus bersikap kan. Kalau nggak salah waktu itu ya beberapa pemimpin Golkar kan bilang bahwa kalau untuk jadi ketua umum kan harus ada riwayat dia pernah ada di DPP selama sekian tahun. Nah, kan itu sudah mulai ada semacam istilahnya resistensi gitu kan. Ada. Nah, ini sebenarnya perkembangan yang menarik gitu kan. Golkar sebelum pemilu kan kelihatan tertekan sekali kan. Begitu pemilu dapat posisi kedua, nah mulai agak independen. Ya lebih mencoba menarik diri untuk ke situ. Karena toh yang nanti yang presiden kan Pak Prabowo bukan Pak Jokowi lagi. Iya.
Ya menarik ya dinamika di Golkar ya Mas Hannibal dan pemirsa. Walaupun di dalam memang masih ada orang yang ya diperintahkan mungkin lah ya untuk masuk ke situ. Iya, yang saya amati dan saya baca di berbagai media, ya ada beberapa kandidat ya, ketua Golkar seperti Pak Agus Gumiwang, Pak Erlangga sendiri, Pak Bambang Susatyo gitu ya, itu salah satu kandidat yang kuat gitu. Tapi sepertinya Pak Erlangga ingin memanfaatkan momentum kenaikan suara ini untuk mengkonsolidasikan dan untuk kekuatannya dan bertahan gitu ya, bertahan di posisinya karena ya dia tahulah kalau menteri tapi tidak punya posisi ketua umum Golkar secara politik pasti kurang berpengaruh gitu ya, apalagi Golkar sekarang posisinya di posisi kedua dan lagi naik daun karena peningkatan suaranya cukup pesat ya, cukup pesat. Nah kalau partai di 01 kan tadi Mas Hannibal bilang PKB, Nasdem. Nasdem kan seperti yang kita lihat cukup cepat ya. Begitu KPU memberikan selamat, Pak Surya Paloh langsung menelpon dan Pak Prabowo langsung datang. Nah ini apakah tandanya benar-benar Nasdem akan masuk kabinet walaupun Pak Surya Paloh bilang masih 50-50 gitu. Kalau yang saya dengar ya memang ada usulan, sudah ada usulan beberapa nama gitu. 2 minggu lalu ya berarti pertemuannya. Nah itu sempat memang masih dibahas dan belum cocok antara yang penentu lah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Katanya ya semakin